bagaimana agar tenaga honorer guru ini sedapat mungkin bisa diserap. Persoalannya begini, Mbak. Selama ini formasi itu ditentukan oleh daerah. Nah, walaupun secara nasional Kemdikbud menyatakan butuh 1 juta guru, ternyata yang diusulkan oleh Pemda itu hanya separuh, hanya 500-an ribu saja begitu. Nah, ini kami sedang melakukan perubahan regulasi. Pertama, memberi ruang kepada Kemdikbud untuk menetapkan formasi sepanjang disetujui oleh Kementerian Keuangan anggarannya. Jadi walaupun daerah nanti bilang kami cuma butuh 1.000, kalau Kemdikbud menyatakan butuhnya 2.000, ya kita akan alokasikan 2.000 kebutuhan di sana begitu. Nah, ini salah satu terobosan di 2022 ya. Jadi formasinya dibuka terlebih dahulu. Kedua, proses seleksinya juga sedang kami persiapkan cara-cara yang lebih pragmatis untuk kawan-kawan honorer ini ya. Karena guru adalah pelayanan dasar dan kita ingin sekali mereka diberikan kesempatan untuk ikut bergabung sepanjang memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan. Nah, ini secara umum untuk tenaga honorer apabila nanti ada pengetesan untuk menghapuskan status tenaga honorer itu, kalau andekan mereka ini tidak masuk ke dalam status PNS maupun status P3K, apakah betul, ini saya ingin mengonfirmasi, betulkah akan ada pelibatan pihak ketiga yang akan mempekerjakan mereka sehingga kalau dilihat secara de facto, ini para tenaga honorer jangan-jangan nanti akan jadi semacam outsourcing, Pak Alex? Ya, jadi begini, Mbak Sofia. Pertama kan tidak semua pekerjaan harus dilaksanakan aparatur sipil negara kan. Jadi aparatur sipil negara adalah abdi negara yang tugasnya adalah melaksanakan kebijakan publik dan memberikan pelayanan publik. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang lain, ya misalnya cleaning service, misalnya security dan lain-lain untuk kepentingan kantor misalnya, itu kan tidak harus aparatur sipil negara. Sebaiknya dikerjakan oleh perusahaan yang memang fokusnya di situ. Jadi kita outsource-kan ke perusahaan. Sehingga kawan-kawan ini bisa diangkat menjadi karyawan di pihak ketiga tadi. Jadi tidak harus menjadi ASN semua orang kok begitu. Kalau ASN dibutuhkan dalam waktu tertentu, sudah ada jalur P3K. Ya? Jadi kalau untuk tetap sudah ada jalurnya PNS. Tetapi kalau pekerjaan-pekerjaannya memang tidak perlu aparatur sipil negara yang mengerjakan, tentu kita akan buat ini di fair itu. Begitu. Oke, Pak Rian, ada 2 hal yang saya ingin Anda tanggapi. Yang pertama soal tadi guru honorer yang nanti akan dipastikan untuk supaya statusnya tidak lagi honorer. Yang kedua soal adanya kemungkinan outsourcing ini. Silakan, Pak Rian. Saya kira memang kalau kita agak ekstrem sedikit ya. Jadi sebenarnya semuanya dapat outsourcing kan, tetapi tingkat mensecure mengamankan pelayanan publik ini harus betul-betul baik. Contohnya, mungkin sekarang sampai 50 tahun lagi, guru dan tenaga kesehatan itu bukan honorer. Tetapi karena apa? Sifatnya mereka itu function ya. Jadi tenaga yang tidak dapat di outsourcing kan saran kami adalah, ini secara keilmuan juga, satu sifatnya fungsi inti, kedua sifatnya administrasional. Nah, kalau sifatnya supporting system, tadi Pak Alex mengatakan security, kemudian itu boleh. Nah, tapi sekarang ya, tapi ada kemungkinan juga, mungkin 5 tahun setelah ini, ada pengembangan tertentu di mana guru-guru itu menjadi, atau tenaga kesehatan, mereka memilih menjadi tenaga yang sifatnya pihak ketiga. Karena misalnya, ada sejumlah NGO gitu ya, yang mereka kuat bagian dari CSR, mereka bahkan mau memberikan, mereka sumbang pada negara dalam bentuk kegiatan-kegiatan supporting dalam kegiatan fungsional tadi, yang mungkin inisiatif lebih besar. Jadi nanti mungkin juga nanti Pak Alex dengan tim akan memikirkan bagaimana skenario kebijakan 5-10 ke depan. Kenapa? Pak Alex di sini kan bekerja mungkin 5 tahun, 10, tapi yang dipikirkan bisa sampai 20 tahun lagi. Jadi saya kira sekarang yang penting bagaimana kita mengkomunikasikan kepada masyarakat, jangan takut masalah hal ini. Nah, sehingga yang saran saya jangan menggunakan kata-kata sosialisasi kebijakan, tapi komunikasi kebijakan. Karena kalau sosialisasi disampaikan searah selesai. Ngerti nggak ngerti terserah kamu. Tapi kalau komunikasi itu common, jadi sama-sama mengerti. Itulah sebabnya saya kira teman-teman di Menpan, Pak Alex apalagi memahami ini, sehingga kata kuncinya, kita mengajak masyarakat ngerti bagaimana ke depannya. Tapi satu lagi saya boleh sampaikan kalau boleh izin. Ini sebelum atau setelah pengalihan, kalau boleh dilakukan namanya upgrading Bapak. Karena Bapak Ibu saya itu dulu guru SD. Jadi untuk bisa ditarik sebagai pekerja, masuk honorer waktu itu. Jadi bukan honorer, dikasih upgrading.
Setelah upgrading baru tarik jadi itu, jadi lebih kuat gitu. Nah, upgrading itu diminta misalnya lembaga terkait, bisa pendidikan atau kesehatan. Nah, nanti ini memperkuat proses itu. Ya. Izin, itu. Makasih. Baik. Terima kasih Pak Rian, terima kasih juga Pak Alex. Ini pasti masukan dari Pak Rian jadi catatan penting untuk Pak Alex Denny karena kita semua tentu ingin